memiliki S2. Pagi ini, Vina mengantarkan Rifki yang ingin berangkat kerja hingga ke depan pintu, sebab Rifki telah sembuh, dan ia memutuskan untuk masuk kerja saja. Karena pasti ada banyak kerjaan yang terbengkalai gara-gara libur mendadak kemarin. Aku berangkat kerja dulu ya, sayang. Ucap Rifki pamit. Vina mengangguk. Seperti biasa ia mencium lebih dulu tangan sang suami. Tidak lupa Rifki membalasnya dengan cara mengecup kening Vina. Kemudian mengucapkan salam sebelum berlalu meninggalkan sang istri. Baru saja Rifki melangkahkan kaki beberapa langkah, Vina berlari mengejarnya, lalu langsung memeluk lelakinya itu dari belakang. Rifki menghentikan langkahnya. Ia melepaskan tangan Vina yang melingkar di perutnya. Kemudian berbalik menghadap Vina. Ia kembali menciumi pipi sang istri, dan ikut memeluknya erat. Doakan suamimu ini ya, sayang. Semoga semuanya baik-baik saja, dan tidak akan terjadi masalah apapun lagi di kantor. Aku janji akan selalu menjaga hatiku hanya untuk kamu. Kamu harus percaya sama aku ya, sayang. Bisiknya lirih di telinga Vina. Aku percaya sama abang. Aku juga selalu mendoakan abang. Tapi aku tidak percaya dengan tangan-tangan jahil yang ingin merebutmu dari hidupku. Balas Vina dengan mata berkaca-kaca. Sayang, kamu harus tahu, sebanyak apapun wanita di luar sana yang ingin masuk ke dalam hidupku, jika aku tidak membukakan pintu, maka tidak akan ada yang berhasil masuk ke dalamnya. Semuanya aku serahkan pada abang. Semoga dimanapun kamu berada, aku selalu kamu bawa di dalam hatimu. Pasti, Vin. I love you. I love you too. Balas Vina malu-malu. Hatinya berbunga-bunga karena mengetahui Rifki telah mencintainya. Akhirnya Rifki bisa berangkat kerja dengan tenang karena Vina sudah tidak overthinking lagi. Rifki memasuki ruangan kerjanya, meletakkan tas kerja, mengambil ponsel dan mengirimkan pesan pada sang istri bahwa ia telah sampai di tempat kerja. Setelah mendapat balasan dari Vina, ia mulai membuka laptopnya dan mulai sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk. Tok, tok, tok. Saat Rifki sedang asik bekerja, terdengar suara ketikan pintu dari luar. Deh, perasaan Rifki mulai tidak enak. Jika boleh jujur, ia juga trauma dengan kejadian dipeluk Nadia waktu itu. Selain perasaannya menjadi semakin tidak karuan, ia juga takut jika Vina akan marah lagi seperti kemarin. Tok, tok, tok. Pak Rifki, permisi. Teriak seorang wanita dari depan pintu. Rifki bernafas lega karena mengenali suara itu. Ia tahu itu bukan suara Nadia. Silakan masuk. Serunya dari dalam. Ceklek. Rania masuk dengan menundukkan kepala sambil melempar senyum. Tanda memberi hormat pada Rifki. Permisi Pak Rifki. Saya ingin memberitahukan bahwa Ibu Nadia sedang menunggu Bapak di ruangannya. Ucap Rania. Deh. Rifki tersentak kaget. Matanya pun membulat sempurna. Apa? Nadia memanggilku ke ruangannya. Ada apa lagi ini? Batinnya yang terdiam dengan tatapan kosong. Pak Rifki? Panggil Rania dengan alis yang menyatu. Ia heran kenapa Rifki tiba-tiba bengong. Sebab semua karyawan di kantor ini tidak ada yang tahu tentang cerita kelam Rifki dan Nadia. Kejadian waktu itu pun terjadi saat semua karyawan yang lembur telah pulang. Nadia juga tidak berani terang-terangan berbuat nekat seperti itu. Karena ia takut jika ada karyawan yang melapor pada orang tuanya. Gadis itu tidak mau jika diminta kembali lagi ke luar negeri. Rifki terkesiap. Ia mulai sadar dari lamunannya. Ren. Bapak tidak apa-apa? Saya gak apa-apa kok. Ren. Sebentar lagi saya akan ke ruangan Ibu Nadia. Baiklah. Kalau begitu saya permisi. Agah. Ada apa lagi ini? Nadia. Apa yang kamu rencanakan padaku? Gumam Rifki setelah Rania keluar dari ruangannya. Laki-laki itu mulai gelisah. Terlihat beberapa kali ia mengusap wajah dengan kasar. Mungkin ini yang dinamakan bertahan sakit. Pergi pun sulit. Karena bertahan harus siap menghadapi Nadia. Namun, jika pergi pun ia sudah terlanjur sayang dengan karirnya.
Waktu itu Rifki membangun karier ini juga tidak mudah. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi staf biasa, dan akhirnya diangkat menjadi seorang manajer, itu banyak sekali hal yang ia korbankan. Mulai dari waktu, tenaga, dan pikiran. Cukup lama Rifki menata hati dan mempersiapkan mentalnya. Setelah dirasa siap, ia mulai melangkahkan kaki menuju ruangan Nadia. Ia mengetuk pintu dengan sopan, lalu masuk ketika mendengar jawaban dari dalam. Dengan langkah gamang, Rifki berjalan menuju kursi yang ditunjuk Nadia untuk ia duduk. Gadis itu meminta untuk duduk berhadapan dengannya. Rifki duduk sembari menundukkan pandangan. Begitupun dengan Nadia, meski mereka duduk berhadap-hadapan, tapi sama-sama menjaga pandangan. Karena sama-sama canggung, menciptakan suasana hening di ruangan ini. Maaf, Bu, ada apa ya? Ibu Nadia memanggil saya ke sini. Tanya Rifki memecah keheningan. Jika kemarin Rifki berbicara dengan nada tinggi dan kurang sopan, karena memanggil Nadia dengan sebutan nama langsung. Kali ini, ia sudah kembali berbicara layaknya seorang bawahan pada atasannya. Saya ingin bertanya. Kenapa kemarin Pak Rifki tidak masuk kerja dan tidak memberikan kabar apapun pada kantor? Jawab Nadia canggung. Kemarin Rifki memang menghilang bagaikan ditelan bumi. Ia sama sekali tidak izin dan mengabari orang-orang kantor. Sebab kemarin kepalanya sangat pusing, tidak bisa bangun sama sekali. Selain itu, ia juga malas memberi kabar, karena takut Nadia akan menjenguknya. Maaf, Bu, kemarin saya tiba-tiba sakit, dan lupa untuk memberikan kabar. Nadia mendelik. Maaf, kalau boleh tahu Bapak sakit apa? Tanyanya khawatir. Hanya demam biasa. Bu, saya rasa ini tidak penting untuk dibahas. Lebih baik kita membahas hal yang mengenai pekerjaan saja. Tapi masalah kita belum selesai. Pak Rifki? Rifki menghembuskan nafas kasar sambil menggelengkan kepala. Nadia, sejak kamu memutuskan untuk meninggalkan saya dan memilih untuk mengejar semua mimpi-mimpimu, sejak saat itu juga, saya menganggap semua di antara kita telah selesai. Nadia mengangguk pelan. Ya, saya setuju jika semua itu telah selesai. Tapi yang ingin saya bicarakan ini mengenai kejadian semalam. Semuanya sudah jelas. Bu, tidak ada yang perlu dibahas lagi. Jangan salah paham dulu, Pak. Maksud saya memanggil Pak Rifki ke sini karena saya ingin meminta maaf atas kesalahan saya kemarin. Saya sadar, tidak seharusnya melakukan semua itu. Sebab, Bapak juga berhak bahagia dan memilih jalan hidup sendiri. Maaf, kemarin saya terlalu percaya diri karena mengira saya masih berada di hati Bapak. Tapi setelah mendengar penjelasan Bapak semalam, saya tersadar bahwa hati Bapak telah dimiliki wanita lain, dan wanita itu memang berhak untuk mendapatkan itu semua. Jelas Nadia dengan suara bergetar, karena ia masih berat untuk mengikhlaskan Rifki. Saya sudah memaafkannya, Bu. Hanya jawaban itu yang terucap dari bibir Rifki, sebab ia dapat merasakan jika Nadia sama seperti dirinya yang dulu. Berat untuk mengikhlaskan, namun dipaksa oleh keadaan. Terima kasih, Pak. Dan satu lagi, saya harap Bapak tetap mau bekerja di kantor ini. Sebab saya tidak akan mengganggu Bapak lagi. Setelah ini saya akan belajar merasa asing, dan menganggap Bapak hanya orang lain sama seperti karyawan yang lainnya. Agar Bapak bisa bekerja dengan tenang. Baiklah, saya akan tetap bekerja di kantor ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi. Silahkan. Semoga kamu benar-benar memegang teguh janjimu, Nadia. Aku memang tidak ada rencana untuk keluar dari kantor ini. Tapi jika suatu hari nanti permasalahan di antara kita terjadi lagi, aku lebih memilih untuk kehilangan pekerjaan ini daripada harus mengorbankan rumah tanggaku, batin Rifki sambil melangkah keluar. Nadia menatap punggung Rifki dengan linangan air mata di sudut mata. Namun ada senyuman kelegaan yang tergambar di bibirnya. Selamat tinggal, masa laluku. Semoga kamu bahagia bersamanya. Meskipun perih,
aku akan berusaha menerima kenyataan. Karena aku tahu, cinta bukan tentang memiliki saja. Bahagiaku terpancar saat melihat senyum di wajahmu. Andai aku memaksamu untuk bersamaku, mungkin kamu tidak akan sebahagia ini, gumam hatinya pilu. Rifki menjatuhkan tubuh di sofa ruangannya. Akhirnya ia bernafas lega karena satu belingnya menancap di kakinya telah berhasil dicabut. Kini tinggal masalahnya dengan Vina yang masih belum selesai. Yaitu masalah malam pertama yang sampai saat ini belum terlaksana. Ke-294, pertemuan istri sah dan sang mantan S2. Di jam 1 siang Rifki kembali sibuk dengan laptopnya. Selesai sholat zuhur bukannya pergi makan siang. Ia lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya saja. Sebab kerjaannya sangat menumpuk. Padahal ia baru saja sembuh dari sakit. Tapi Rifki seolah tidak memperdulikan kesehatannya. Karena ingin menyelesaikan pekerjaan itu secepatnya agar nanti sore bisa pulang di waktu yang tepat. Tok, tok, tok. Saat Rifki sedang fokus bekerja terdengar lagi suara ketukan pintu-pintu. Laki-laki itu terdiam sejenak. Meskipun ia dan Nadia telah berdamai, namun Rifki masih parno. Ceklek. Karena Rifki tidak memberikan jawaban atau mempersilahkan masuk, akhirnya pintu itu terbuka dari luar. Rasanya ia ingin bersembunyi saja dari sana karena teringat dengan kejadian waktu itu yang Nadia masuk tanpa permisi. Baru saja Rifki ingin mencari tempat persembunyian. Bang, mau kemana? Tanya Vina menghampiri. Rifki terperanjat. Ia menoleh ke arah Vina sambil nyengir. Gak mau kemana-mana. Sayang, kamu kok datang ke sini gak bilang-bilang dulu sama aku? Aku cuma mau bawain makan siang aja buat abang. Emangnya kenapa? Gak boleh, ya? Wajah Vina sudah ditekuk karena salah paham dengan kata-kata Rifki. Rifki menggeleng cepat. Ia tidak ingin terjadi pertengkaran lagi. Sebab jika terus-terusan salah paham, maka sampai malam ke-1000 pun tidak akan ada yang namanya malam pertama. Enggak, sayang. Gak gitu kok maksud aku. Aku cuma kaget aja karena tiba-tiba ada kamu di sini. Jangan bohong, Bang. Apa jangan-jangan abang nyembunyiin Nadia ya di ruangan ini? Allahu Akbar. Kenapa Jeti salah paham gini? Sih. Batinnya sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Rifki lupa jika saat ini Vina sangat posesif karena masih dalam mode cemburu akut. Sehingga salah bicara sedikit saja. Maka akan terlintas berbagai macam hal aneh di pikiran Vina. Aku gak nyembunyiin siapa-siapa. Sayang, aku dan Nadia juga sudah berdamai. Semua yang terjadi di antara kami di masa lalu tak selesai. Jeti, kamu tidak perlu menguras hatimu hanya untuk cemburu pada orang lain yang sebenarnya bukan siapa-siapa itu. Vina terdiam dengan wajah ditekuknya. Rifki meraih tangan sang istri meletakkan tangan itu di dadanya. Sayang, tolong kamu percaya kepadaku. Ya, aku mohon. Vin. Aku capek bertengkar terus-menerus. Tujuanku menikah untuk ibadah dan bahagia bersama teman hidupku. Bukan untuk menumpuk dosa karena terus bertengkar seumur hidup. Pintanya memelas. Wanita itu dapat merasakan detak jantung sang suami yang begitu cepat ketika bersamanya. Membuatnya percaya bahwa lelaki itu telah mencintainya. Dan tidak ada lagi wanita lain di sana selain dirinya seorang. Ia juga dapat melihat tatapan mata yang penuh cinta dan mendambanya. Vina pun teringat jika tujuannya menikah memang untuk ibadah dan ingin bahagia bersama. Tolong, Vin. Jika ada kerikil kecil yang menghalangi jalan kita, kamu jangan pernah terkecoh oleh kerikil itu. Kamu harus ingat dengan tujuan awal kita. Jangan biarkan kerikil kecil itu membuat kita tersandung dan melukai kakimu. Sebab, perjalanan kita masih panjang. Sayang, kita harus melangkah bersama-sama hingga sampai tua nanti. Maafkan aku, Bang. Aku masih belum dewasa dan terlalu sering lupa dengan tujuan awal kita. Lirih Vina berlinang air mata. Ia pun langsung memeluk erat tubuh Rifki. Aku juga minta maaf, sayang. Karena terlalu banyak kerikil yang menghambat perjalanan kita berasal dari masa laluku. Bisik Rifki membalas pelukan sang istri. Vina menarik nafas panjang, lalu menghembuskan perlahan. Setelah merasa tenang,
Vina melepaskan pelukannya karena ia juga mendengar perut Rifki yang berbunyi. Bang, kamu pasti belum makan siang, kan? Tanya Vina sembari menatap lembut wajah Rifki. Rifki hanya bisa nyengir kuda karena takut dimarahi lagi oleh Vina. Kenapa belum makan siang sih? Bang, kamu itu baru aja sembuh. Untung aku bawain makanan. Coba kalau enggak, bisa-bisa kamu akan sakit lagi gara-gara gak makan. Omel Vina tapi dengan nada lembut. Maaf, sayang. Aku lagi banyak kerjaan. Dan pingin kerjaanku cepat selesai. Biar nanti sore bisa cepat pulang. Pokoknya aku gak mau tahu. Apapun alasannya abang harus makan siang dulu. Aku gak mau kalau abang sampai sakit lagi. Vina menarik tangan Rifki, membawanya duduk di sofa yang ada di ruangan itu. Iya, terserah kamu aja deh. Aku nurut. Meskipun mulutnya mengomel, tapi tangannya menyuapi sang suami makan. Tadi Vina mengomel karena semata-mata khawatir dengan kesehatan Rifki. Apalagi laki-laki itu belum sembuh betul karena tadi pagi juga masih tidak nafsu makan. Setelah 1 jam ia habiskan di ruangan kerja sang suami. Vina merasa rindunya sudah terobati. Karena tadi mereka hanya berduaan tanpa ada yang mengganggu. Ia pamit pulang karena Rifki juga ingin melanjutkan pekerjaannya. Vina berjalan keluar dari ruangan sang suami dengan wajah ceria. Kebetulan saat itu Nadia yang baru selesai makan siang di luar ingin kembali ke ruangannya. Ia berhenti melangkah ketika melihat seorang wanita keluar dari ruangan manajer. Banyak sedikitnya Nadia dapat mengenali bahwa wanita itu adalah istri dari sang mantan. Karena waktu itu ia sempat melihat Vina membawakan makan siang untuk Rifki. Vina yang sedang berjalan merasa diperhatikan oleh Nadia yang berada beberapa meter di hadapannya. Karena ia merasa asing dengan wajah itu. Akhirnya Vina memutuskan untuk berhenti dan menegur orang tersebut. Maaf, Mbak ini siapa? Ya, sepertinya dari tadi sedang memperhatikan saya. Kau tegur Vina sopan. Tapi ia sudah curiga bahwa wanita itu adalah Nadia. Karena dari cara gadis itu menatapnya saja sudah terlihat berbeda. Tatapan dari Nadia seolah-olah menilainya. Mbak pasti istrinya Pak Rifki, ya? Mukanya menjawab. Nadia malah bertanya balik. Ia sangat antusias dapat berbicara langsung dengan Vina. Vina mengangguk cepat. Ya, betul sekali. Laki-laki yang bernama Rifki seorang manajer di sini adalah suami tercinta saya. Sahut Vina sedikit ngegas. Ia juga bisa berubah menjadi barbar ketika bertemu pelakor. Oh, salam kenal ya, Mbak. Saya Nadia. Anak dari pemilik perusahaan ini. Nadia mengulurkan tangannya. Vina menyambut uluran tangan itu dengan malas. Saya Vina. Maaf. Apakah boleh jika saya meminta waktu Mbak Vina sebentar? Karena ada yang ingin saya bicarakan. Boleh? Sekarang? Ya, sekarang. Nadia berjalan menuju ruangannya diikuti oleh Vina. Di dalam ruangan itu, Vina dan Nadia sama-sama duduk di sofa. Nadia menyambut Vina dengan hangat. Meskipun rasa cemburu itu masih ada di hatinya. Namun Nadia sadar akan posisinya. Ia sadar dirinya siapa. Dan Vina juga siapa. Saya boleh tanya sesuatu gak, Mbak? Ucap Nadia memulai pembicaraan yang tadi sempat terhenti. Boleh, silahkan. Mau tanya apa? Mbak Vina dan Pak Rifki sudah menikah lama. Vina menyipitkan matanya. Andaikan berbohong itu tidak dosa. Ia ingin mengatakan bahwa telah menikah dengan Rifki 7 tahun yang lalu. Baru aja kok. Belum ada 1 bulan. Nadia mendelik. Maksudnya kalian baru menikah di bulan ini? Ya, kami baru banget menikah. Tapi kami sudah lama bersahabat. Oh ya? Apakah kalian bersahabat sejak kecil? Nadia semakin penasaran dengan awal mula pertemuan Rifki dan Vina. Enggak. Kami baru bertemu 7 tahun lalu. Kala itu, laki-laki yang kini jadi suami saya tengah ada di titik terendah kehidupannya. Kehilangan seseorang yang teramat sangat ia cintai karena mengutamakan kariernya.
Derita ditinggalkan begitu menyayat hati, seakan meruntuhkan gedung yang telah susah payah didirikannya, membuatnya terjatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Namun, saat takdir mempertemukan kami, sayalah yang memegang tangannya, menemaninya mendaki kembali, perlahan namun pasti. Kini, 7 tahun telah berlalu. Aku yang awalnya dianggap sekadar teman dekat, telah menjadi orang yang paling berarti di hidupnya. Ungkap Vina dengan sengaja menyentil masa lalu Rifki dan Nadia. Masya Allah, betapa beruntungnya Pak Rifki dapat bertemu dengan wanita seperti Mbak Vina ini. Puji Nadia. Tentu saja. Tapi bukan hanya dia saja yang beruntung. Saya juga orang yang sangat beruntung karena dapat memiliki lelaki sebaik dirinya. Dia laki-laki yang jujur, bertanggung jawab, penyayang keluarga, pekerja keras, dan yang terpenting dia mampu menjadi imam yang mengayomi keluarganya. Saya yakin, jika wanita yang waktu itu meninggalkannya demi karier, meskipun telah berhasil mendapatkan apa yang ia mau, pasti saat ini hidupnya tidak bahagia, dan menyesal karena telah menyia-nyiakan laki-laki sebaik suami saya ini. Vina sengaja menekankan di akhir kalimat, karena ingin menegaskan bahwa lelaki yang dikagumi Nadia adalah miliknya. Ya, pastinya akan sangat menyesal, tapi yang namanya nasi, jika telah menjadi bubur maka tidak akan bisa dikembalikan menjadi nasi. Doakan saja, semoga wanita itu segera mendapatkan pengganti yang lebih baik. Sahut Nadia lirih, meskipun ia mengira Vina tidak mengenalinya. Namun kata-kata Vina barusan benar-benar membuatnya tertampar. Semoga saja begitu, agar kami bisa hidup dengan tenang, karena tidak ada gangguan dari pecahan beling masa lalu. Nadia sedikit terkejut, tidak menyangka dirinya dianggap serendah itu oleh Vina. Padahal di dunia profesional, ia sukses menjabat sebagai CEO, namun di kehidupan Rifki, ternyata ia hanyalah serpihan kaca yang tidak berarti apa-apa. Justru hanya dianggap sebagai penyebab luka. Andai saja waktu bisa diputar kembali, Nadia pasti akan memilih cinta sejati dengan Rifki ketimbang keberhasilan kariernya. Sebab apa gunanya masa depan yang gemilang bagaikan mentari, jika hatinya hampa dan tidak lagi bermakna. Setelah puas berbicara dengan Nadia, Vina pergi dengan senyuman kemenangan. Ia merasa menang karena berhasil membuat Nadia kena mental.